Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana. Hadirin jamaah sekalian, mari kita sama-sama melanjutkan daripada hancah dan pelajaran kita. Setelahnya kita kemarin menerangkan tentang syarah daripada rukun Islam. Sekarang kita melanjutkan kepada masalah rukun iman. Dipentingkannya Islam dan iman itu, iman dan Islam itu insyaallah di dalam kitab Bahjatul Wasail ini sedikit demi sedikit akan diperinci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslul iman, masuk kepada rukun iman. Wa aslul iman, bahwasanya muasal iman itu wa haqiqatul iman, hakikat iman. Yang dinamakan iman, yang dikategorikan iman asyari menurut ilmu syara, wa huwa at-tasdiqu, yaitu membenarkan bima kepada sesuatu perkara, jaa yang telah mendatangkan bihi kepada perkara tersebut, siapa yang, yaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, min indillahi ta'ala, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asal daripada kata iman adalah percaya. Hakikat daripada iman adalah wa huwa atasdiku bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan iman itu percaya dan membenarkan kepada sesuatu perkara, baik tingkah laku atau ucapan penyampaian yang datangnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita itu adalah min indillahi ta'ala, datangnya dari Allah subhanahu. Lalu kita membenarkan, maka itu dikategorikan iman. Berarti kita sudah mengimani kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Allah. Sehingga rukun iman yang nomor pertama itu yang namanya rukun iman itu, sehingga ada lanjutan rukun iman yang 6. Yang pertama antu'mina billahi, yaitu kita mengimani, percaya kepada Allah subhanahu wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kepada para utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wal qadari, dan kepada takdir atau kepastian, khairihi, baik itu takdir yang bagus, wasarihi, dan takdir yang buruk, tetap semuanya kita harus percaya ini datangnya dari Allah subhanahu. Ini diawali daripada membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Inilah yang dinamakan iman, karena apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wa bayanu dzalika, sehingga jelas perincian-rincian daripada rukun iman itu jelas. Dengan adanya rukun iman tadi, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada utusan Allah, dan percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir buruk dan takdir yang bagus, itu semua jelas datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kita harus iman dan percaya serta membenarkan.
Anta takida, yakni mengiktikadkan. Yang pertama kita antu minabillah, percaya kepada Allah. Anta takida, yakni kita harus mengiktikadkan annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maujudun, itu ada. Kita percaya kalau itu Allah ada. Mustamirrul wujud, yang sudah jelas dan ditetapkan adanya Allah. La akhiralahu, yang dimana Allah itu tidak ada akhirnya dan tidak ada awalnya. Li'anahu, karena bahwasanya dengan maujudnya Allah, dengan adanya Allah, laulam yakun maujudan mangkana syai'un minal khalqi, karena bukti kalau saja tidak ada Allah dan Allah itu enggak ada, maka nasyai'un minal khalqi, tidak ada barang-barang dan sesuatu perkara yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dinamakan Khaliq, sang maha pencipta, selain daripada Allah dinamakan makhluk. Enggak mungkin dikategorikan Allah ada kalau enggak ada ciptaannya. Dalil daripada Allah ada itu karena ada ciptaannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afillahi syakku fatiris samawati wal ardi yad'ukum. Afillah, apakah ketetapan yang ada pada Allah itu syakun, membuat ragu-ragu? Agar supaya kalian hilang rasa ragu-ragu, fatiris samawat, bahwasanya Allah telah menciptakan 7 lapis langit, wal ardi, dan 7 lapis bumi. Yad'ukum, mengajak Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian semua untuk melihat dan menyaksikan apa yang telah Allah perbuat. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini sudah menjadikan dalil dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada, dan oleh karena adanya ayat ini, ba'asa, maka mengutus Allah subhanahu wa ta'ala al-anbiya, kepada para nabi. Kulluhum, semuanya nabi, bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi. Bida'watil khalqi, agar supaya para nabi-nabi yang diutus dan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya para nabi ini mengajak kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, ila tauhidi, mengajak kepada tauhid, meyakinkan bahwa Allah itu kesifatan dengan sifat wujud atau sifat maujud. Sehingga Allah dengan adanya ayat tadi, dalil daripada adanya Allah adalah buktinya khalaqallahu samawati wal ardi, Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Walihada, sehingganya dengan adanya ini ayat, basal anbiya kulluhum bida'watil khalqi ila tauhid, Allah mengutus para nabi agar supaya para nabi, para rasul dapat mengajak kepada makhluk-makhluknya ila tauhid. Liyaqulu, yakni dengan ajakan, mengajak. Yang paling pertama, para nabi itu mengajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid yang paling pertama. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan para makhluk tersebut ayyaqulu lana, kecuali mengucapkan kalimat tauhid tersebut untuk kita semua. Ilahun, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diajak oleh para nabi.
walil alami, dan semua alam, ilahun, semuanya milik Allah, milik Allah. Fa inna dzalika, maka bahwasanya Tuhan pangeran anu wajib ku urang disembah, Tuhan yang wajib kita sembah, karena bukti Allah itu udah bukti, majbulan, telah menciptakan, fi fitratin, di dalam fitrah ukulihim, fitrah-fitrah kita sudah diciptakan oleh Allah. Yang paling pertama ukulihim, dari akal-akal kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min mabada'i nas'atihim, dari mulai kita awal pertama diciptakannya, wujudnya jadi manusia, bukti Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika kana majbulan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada majbulan, bukti banyak ciptaannya. Wa fi inwani sinnihim, dan banyak tanda-tandanya. Hidupnya manusia, matinya manusia, semuanya ini majbulan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, wa la in sa'altum, dan apabila terbukti kepada kalian semua wahai para nabi, ada yang mempertanyakan dari golongan-golongan musyrikin. Andai kata ada yang bertanya kepadamu wahai nabi-nabiku dari golongan musyrikin, man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit, wal ardo, dan siapa yang menciptakan bumi, la yaqulunallah, tegaskan, ucapkan olehmu, tidak ada lain yang menciptakan itu. Sampaikan kepada kaum-kaum dengan ucapan yang bisa meyakinkan, la yaqulunna, sehingga maka tasdid, ucapkan yang sebenar-benarnya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, dan seandainya ada yang bertanya wahai para nabiku dari golongan musyrikin, man khalaqahum, siapa yang menciptakan para makhluk dan kalian semua, jawablah oleh kamu dengan kalimat la yaqulunna Allah, dengan ucapkan kepada kaum-kaum dengan la yaqulunallah, Allah yang menciptakan adalah Allah. Ini wa annahu ta'ala, karena bahwasanya harus mengiktikadkan agar supaya makhluk itu bisa beriktikad dan bertekad, annahu Allah ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahidun, itu satu, la syarikalah, tidak ada yang menemani kepada Allah Subhanahu wa taala bil uluhiyah, di dalam ketuhanannya, wala mislulahu, dan tidak ada yang menyerupai, wala sibahalahu, tidak ada yang serupa dan sama kepada Allah Subhanahu wa taala, bidzati, dalam zatnya, wasifati, dan sifatnya. Ini Masya Allah, ini rukun Islam yang nomor pertama adalah antu'mina billah, mengimankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu ketika telah masuk kepada seorang Al-Imam Al-Ghazali, seorang anak muda. Bahkan ada salah seorang pernah datang kepada Syekh Imam Ghazali, yaitu seorang anak muda, Atharul Ibadah. Ini anak muda ini mempunyai berbagai macam asar atau tapak-tapak ibadah, ada tanda-tanda orang ibadah. Faqala lahu, maka bertanya Imam Ghazali kepada seorang anak muda tersebut, ya sabun, wahai anak muda, anta ta'rifullah, apakah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala?
Faqala maka menjawab ashabu si anak muda tersebut, wahaya buduhu malla yarifu. Tidak mungkin, masa iya ibadah kepada Allah, masa iya enggak mengetahui tentang adanya Allah. Bertanya lagi Imam Ghazali, faqala kaifa arab tahu, dengan cara apa engkau mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala? Faqala maka menjawab si anak muda tersebut, uahiduhu la ahidduhu wa'buduh. Dengan cara mentauhidkan, aku beritikad di dalam hati sehingga tauhidnya ini terus benar-benar enggak ada hadnya, wala haddu, tidak ada batasan untuk meyakinkan akan adanya Allah Subhanahu wa'budu, dan untuk mengetahui adanya Allah aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ukayyifuhu, dan tidak ada tempat untuk aku jadikan bantuan segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa kullu ma khutira fil wahmi au jila'il fahmi fallah, setiap-tiap perkara semuanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutiro, apa yang dikeretekan itu tetap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik yang zahirnya, yang kelihatannya, yang bisa dilihat oleh pemahaman kita, baik yang batin yang tidak dilihat, itu adalah semuanya fallahu bihila bidzalik, maka Allah lah yang tidak lagi bisa kita ragukan. Yang wajib kita ibadah dan kita sembah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sampai-sampai bertanya lagi Imam Ghazali kepada anak muda, yasab qotona umrona fi tauhid, wahai anak muda, pastikan buat kita semua, buat hamba-hamba semua, kita doakan semoga umur-umur kita ini di akhir hayat kita ini di dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jama'u hadasab, sehingga dengan mendapatkan perintah Imam Ghazali maka anak-anak muda tersebut jama'ahu, mengumpulkan hadasab, anak-anak muda, sehingga dia dapat mengajarkan dan memanfaatkan ilmunya. Ini adalah rukun iman yang nomor ke-1, adalah antuk minabillah, meyakinkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu adalah penyampaian daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi sudah tidak diragukan lagi untuk ketauhidan kita, laisa kamislihi syai'un, tidak ada lagi, ya, hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, seperkara apapun, ya. Yusawi wa yuqaribu shibhan, sehingga tidak ada yang menyamai kekuasaan Allah, ya. Yang dekatnya, yang jauhnya, semuanya ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang zahirnya, yang kelihatannya, yang tidak terlihat, dan semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya pelajaran tauhid, meyakinkan akan adanya Allah Subhanahu. Sehingga dilanjutkan ayat ini, wa huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat dalam segala hal. Mudah-mudahan jamaah sekalian, semoga kita selalu senantiasa diberikan kepercayaan, iman, sehingga kita dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh para ulama melalui kitabnya. Karena ulama ini al-ulama warasatul anbiya. Karena mungkin kita nggak bisa dengar langsung dari Nabi, kita mendengar langsung dari kitab ulama-ulama. Ulama sudah tiada, banyak ulama tukilan-tukilannya para kiai musonif. Ini pun pewaris daripada para nabi
yang diwariskan kepada kita, ilmu-ilmunya mudah-mudahan kita selalu senantiasa dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan sekilas yang dapat kita kaji pada malam ini selalu senantiasa menambah keimanan di dalam rukun iman yang pertama, yaitu antu'mina billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal